Selamat pagi Bang Priyo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Mas, baik-baik. Saya mencari tahu tentang Bang Priyo, tentang video yang viral pada tanggal 27 Juni di hari Sabtu. Di video tersebut kita melihat Abang menolak laporan dari anak yang ingin menuntut orang tuanya, ibunya tepatnya, karena urusan warisan. Boleh dijelaskan Bang, kejadian Iya, sesungguhnya kayak mana sih Bang? ya. Jadi gini, saya ceritakan kronologis awalnya. Jadi dulu ketika setelah bapaknya meninggal, mewariskan sebidang tanah dan tanah ini dijual oleh si orang tersebut. Kemudian dijual 200 juta. Setelah itu si ibu diberikan 15 juta oleh si anak ini. Nah, dari 15 juta itu dibelikanlah sepeda motor. Nah, setelah dibelikan sepeda motor, tetapi untuk surat-surat motor tersebut dipegang oleh si anak. Nah, kemudian sepeda motor tersebut oleh si ibu ini dipakai secara bersama. Dalam artian pamannya ikut make, sepupunya ikut make, pokoknya seluruh keluarga ikut make lah, ikut menggunakan motor tersebut. Melihat seperti itu, akhirnya anak tersebut merasa keberatan karena takut motornya rusak dan sebagainya lah. Akhirnya si anak ini menagih kembali motor yang sudah diberikan. Tetapi si ibu bersikeras tidak mau karena merasa itu jatah warisan dari almarhum suaminya. Nah, karena mereka saling bersikeras seperti ini, akhirnya mereka sampai dimediasikan di tingkat dusun ya maupun di tingkat desa, tetapi tidak ada titik temu. Sampai akhirnya si anak ini melanjutkanlah melapor ke Polres. Nah, sampai di Polres, kemudian diterimalah oleh anggota piket pada waktu itu, pagi ya. Karena anggota yang piket ini menerima laporan dari si anak ini dan ternyata yang dilaporkan adalah ibu kandung sendiri, inisiatif anggota yang piket waktu itu langsung memanggil si ibu. Nah, setelah memanggil si ibu, langsung dipertemukan untuk dimediasikan. Namun ternyata setelah dipertemukan, situasinya makin panas lah ibaratnya. Makin panas, dan kemudian anggota yang piket melapor ke saya. Dan disitulah saya berinisiatif ikut juga untuk memediasikan. Seperti itu, Mas. Bentuk laporannya itu apa sih Bang? Apakah penggelapan barang, pencurian atau apa sih Bang yang ingin dilaporkan pada Ya, anaknya? yang ingin dilaporkan oleh anaknya adalah penggelapan sepeda motor. Penggelapan sepeda motor. Prosesnya sudah sampai mana Bang? Apakah yang sudah tahap sampai pembuatan surat atau masih dalam bentuk mediasi saja dari Abang? Ya, jadi untuk surat belum dalam artian tidak ada surat yang dibuat oleh dalam artian di sini laporan polisi belum kita terima, belum kita buatkan karena waktu itu inisiatif anggota yang piket langsung memediasikan. Jadi tidak ada bentuk laporan apapun secara tertulis, tidak ada. Saya juga sempat membaca Abang siap dicopot jabatannya ketika apa yang Abang lakukan dianggap salah. Ya, eh, itu memang sebuah kata-kata yang jujur saja mungkin secara spontanitas ya dari saya, karena waktu itu benar-benar melihat keadaan yang menurut saya sungguh benar-benar gak pantas gitu kan. Karena di situ terjadi percekcokan antara anak dan ibu, di mana anak ini ya menggunakan kata-kata kasar, memaki dan segala macam. Dan di situ saya juga melihat dari si ibu sendiri menangis, terus kemudian muka sedih, dan di situ juga saya merasa, wah ini udah nggak benar, ini udah nggak bisa saya berpikir di situ ini sudah tidak bisa dikontrol lagi ini seperti. Akhirnya saya mengambil tindakan bahwa saya menolak
menolak laporan si orang tersebut. Nah, terus kemudian ya pastilah namanya secara profesionalisme polisi itu tidak boleh menolak laporan dari masyarakat, tetap harus diterima, harus ditindaklanjuti. Tetapi juga di sini jujur saja memang waktu itu saya secara spontan ini bertentangan dengan hati nurani saya, gitu loh. Makanya waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa ya sudah saya sampaikan saja kepada orang itu bahwa kami tidak mau menindaklanjuti. Ya seandainya saya di maksud saya dicap tidak profesionalis, tidak profesional dan sebagainya, ya saya siap menerimanya gitu. Karena jujur saja ya ibu sendiri lah gitu kan, ibu itu ya kita semua kan berasal dari ibu gitu. Mungkin saya berpesan bahwa hendaknya setiap permasalahan ya diselesaikan dengan cara kepala dingin lah. Apalagi permasalahan yang menyangkut masalah keluarga. Ya, saya berpikir juga saya menyampaikan juga bahwa segala sesuatu itu bisa ibaratnya bisa dibicarakan secara baik-baik. Ya itu tadi benar dengan kepala dingin dan harus menyadari posisi kita masing-masing. Jadi dalam artian kita harus benar-benar sadar diri posisi kita siapa. Misalnya kalau posisi kita sebagai anak di sini, bagaimana harusnya kewajiban seorang anak. Kalau posisi kita sebagai orang tua, bagaimana kewajiban sebagai orang tua. Ya, sebagai adik, bagaimana sebagai kakak, mana. Nah jadi pada intinya setiap permasalahan itu harus sadar diri saja. Sadar diri, sadar posisi. Intinya seperti itu. Bicara tentang ibu, saya sempat melihat juga di Instagram Abang, di sosial media Abang, Abang menulis beberapa status tentang orang tua. Ada beberapa tulisan yang membuat saya tertarik untuk bertanya langsung kepada Abang. Boleh saya bacakan, Bang? Ini salah Ya, satunya. boleh. Boleh. Pada tanggal 3 Agustus 2018, Abang menulis status seperti ini. Mama, maafin diriku yang selalu amburadul, urakan, nakal, sampai nggak naik kelas. Tapi tenang, Ma, aku punya sejuta cara buatmu tersenyum. Abang sempat tidak naik kelas, Bang? Ya, waktu SMA sampai nggak naik kelas, terus wah pokoknya ya tidak mematuhi peraturan sekolah lah gitu. Misalnya nggak pakai sepatu sesuai aturan gitu kan, baju selalu keluar, pokoknya ya bukan anak teladan lah gitu urakannya itu dulu gitu. Apa yang membuat Abang sampai kayak tahap udahlah saya males urakan, saya kayaknya harus ke tahap seperti saya mencobalah untuk lebih berubah agar saya bisa mencapai cita-cita saya, agar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, Bang. Ya, waktu itu saya melihat orang tua saya ya semakin semakin tua gitu kan, semakin bertambah umurnya. Terus kemudian saya mulai berubah itu di kelas 3 SMA, naik kelas 3 SMA. Karena ngelihat waktu itu orang tua saya mulai sakit-sakitan. Nah, di situ saya berpikir ya harus berubah lah gitu. Harus berubah. Satu lagi, Bang, ada status ini tanggal 20 Agustus 2017. Ada foto dengan ibu, ini ada tulisannya seperti ini, Bang. Dalam hidup ini tidak ada namanya bekas ibu. Berjuanglah sampai mati demi ibumu. Boleh dijelaskan, Bang, maksud dari status tersebut, Bang? Ya, yang jelas ibu itu the one and only ya. Jadi semua manusia itu pasti punya ibu satu, punya bapak satu. Jadi ya itu kenapa saya bilang tidak ada tidak ada bekas ibu. Ya terus ya pokoknya apapun bentuknya ibu dan bapak lah. Orang intinya orang tua itu segalanya gitu. Karena mereka tidak tergantikan itu. Ini ada status lagi 11 September 2017. Saya bangga makin dewasa dan makin banyak impian yang tercapai. Tapi yang membuat saya sedih
adalah mama papa makin tua. Mama masih doain gue, tapi dengan cara beda. Dan harus pakai kursi karena nggak terlalu kuat lagi. Ini Ya, status pas kapan, Bang? Doa apa sih, Bang, yang Abang pernah dengar yang terucap dari kedua orang tua Abang? yang jelas pasti ya orang tua mendoakan anaknya sukses, berhasil, berguna bagi semuanya lah gitu. Pastilah itu. Nah, cuma kalau yang status itu memang saya waktu itu sedih ya ngelihat, karena waktu itu saya agak sedikit kaget karena ibu saya waktu itu mau sholat, terus minta carikan kursi dan sudah tidak nggak kurang kuat untuk berdiri waktu itu sholatnya. Jadi ya di situ saya sedih aja gitu. Makanya saya berpikir, waduh, ya makin ibaratnya makin bertambah gitu, makin tua ya orang tua saya gitu kan. Gitu. Apakah dengan faktor kedekatan Abang dengan kedua orang tua, dengan ibu, yang membuat Abang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus ini? Ya, secara tidak langsung seperti itu. Karena pada saat itu juga terlintas di pikiran saya, ini orang tidak bersyukur berdampingan dengan ibunya. Sedangkan saya sendiri ya jauh dari ibu itu kan. Tapi ini malah berdampingan, malah ya ibaratnya ibunya mau dikasusin gitulah, mau dikasuskan ibunya. Jadi ya saya disitulah saya merasa emosi juga gitu loh.